Kami pun mulai berjalan mengendari motor bundutku ini pelan-pelan. Dinginnya kota asal Mbah Salman sangat menusuk sampai ke dasar tulang, meski sudah berjaket tebal dan mantel hujan. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang ke rumah, aku masih terngiang-ngiang di kepala ini akan pesan terakhir dalam kitab Mbah Salman. Hanya kepada Yang Maha Kuasalah kita berserah dan meminta, karena Dia maha segalanya. Setiap ilmu datang dari langit, makhluk bumi sebagai wadahnya, bumi pula sebagai sumber dan akhir kehidupan makhluknya. Apa coba maksud dari semua kalimat itu? Aku yang dibonceng Imron sudah mengantuk teramat sangat, disusul pula fajar akan mengintip kami. Dalam perjalananku, masih mikir di benak ini yang masih mengulang-ulang kalimat terakhir dari kitab Mbah Salman. Saat masih pagi buta, aku memasuki gerbang masuk sisi selatan pintu bekas kerajaan yang pernah berjaya di abad 14 itu. Jalan kami diiringi kabut tipis pagi yang segar. Setelah melewati pintu gerbang selatan sejauh 300 meter, aku minta Imron menghentikan motor. "Ron, kamu gak ngerasa ada yang aneh saat masuk ke sini tadi?" Tanyaku dengan perasaan ganjil. "Aneh gimana, Mas? Yang ada kita yang aneh. Lihat, Mas, kita masih pakai mantel di pagi buta gini," jawab Imron dengan tenang tanpa kecurigaan. "Bego kamu, Pron. Ya mestilah kita pakai mantel, mau mati kedinginan kamu. Dari selatan pulau menuju ke rumah kagak pakai ginian, bisa mati beku di jalan, Pron. Sekarang kamu amati ke kanan dan kiri, terus di bawah kakimu," perintahku. Suasana hening di antara kami, kubiarkan Imron memandangi keadaan sekitar. Aku sendiri yang belum tidur, badan serasa panas dan ringan melayang. Coba sendiri, pasti kayak gitu kali iya rasanya. Saat itu Imron juga kelihatan capek dan kurang tidur. Keadaan pagi itu kami terlihat sangat kacau, persis seperti gelandangan. Akhirnya kami saling berpandangan dengan memainkan kode mata dalam keadaan bingung dan berpikir kita lagi di mana ini dan mau ngapain di alam kayak ginian. "Mas, ini di mana ya? Mas, kok banyak orang berpakaian zaman dulu? Jalan yang kita lewati kok tiba-tiba tak beraspal lagi, Mas?" tanya Imron mulai ketakutan. "Tenang, Pron, kita duduk saja dulu yuk," ajakku untuk menenangkan Imron tentang apa yang terjadi dengan kami tanpa memberi penjelasan kepadanya. Benar, kita memasuki dimensi atau alam lain, karena sejak dari rumah Mbah Salman pikiran kami banyak kosongnya, serta hari itu sedang pergantian waktu antara malam ke pagi hari. Inilah efek kalau aku sedang memaksimalkan kekuatan semua panca indraku dan semua amalan. Yang pasti aku akan sangat sensitif dengan dunia lain, sampai-sampai beberapa kali kejadian terbawa ke dimensi lain. Tapi waktu itu aku masih dengan guruku, jadi ada yang membimbing. Tapi untuk kali ini aku sendiri tidak tahu. Kami masuk di dimensi lain di era kerajaan, di lingkungan bekas kerajaan berlambang Surya. Suasana di depan kami adalah pasar yang ramai. Terlihat mereka melakukan aktivitas jual beli dan orang pada berlalu lalang selayaknya pasar di kota kerajaan. Mereka rata-rata berpakaian memakai sewek, batik kain khas zaman dahulu. Bagi yang perempuan, banyak terlihat hanya memakai kain sewek tersebut dari pusar ke bawah lutut,
sehingga bagian atasnya terlihat jelas dan rambut yang bersanggul. Sedangkan kaum prianya rata-rata memakai celana pendek yang terbuat dari kain batik yang hanya dililit dari pusar sampai atas paha sebagai celana pendeknya, dan memakai belangkon coklat sebagai ciri khas penduduk era kerajaan. Berbeda dengan kaum bangsawannya yang terlihat sangat mencolok penampilannya, mereka sudah memakai baju berlengan panjang hitam. Celana pendek sudah di bawah lutut terbuat dari kain warna hitam dan beralas kaki kulit. Rumah penduduk yang biasanya kami lalui di daerah ini banyak yang sudah rumah modern seperti saat di rumah-rumah saat ini, rumah gedong. Waktu itu di dimensi lain rumah penduduk yang aku lihat masih rumah kayu dan bambu, sedangkan atapnya terbuat dari ijuk. Di depan rumah itu menyediakan gentong air minum dan cangkir dari batok kelapa. Gentong itu ditaruh di depan pagar rumah mereka. Mungkin gentong-gentong yang ditaruh di luar itu bertujuan untuk minumnya para pengembara atau apalah, aku juga kurang paham. Karena pada saat aku lihat sekilas orang yang lewat depan rumah-rumah itu banyak yang minum dari gentong tersebut. Jalan yang biasa kami lalui biasanya beraspal, kini jadi jalan tanah biasa. Imron masih bingung dan masih dianggap semua ini mimpi. Karena Imron tidak mempunyai kemampuan sepertiku dan sedikit penakut. Jadi untuk sementara aku diamkan saja akan ketidaktahuannya dan tidak terlalu bercerita banyak. Aku khawatir kepanikan Imron nanti akan menjadi bahaya buat kami kalau dia tahu. Aku hanya ingin diam sebentar untuk memikirkan cara untuk keluar dari dimensi ini. Di alam itu matahari tak tampak sama sekali. Terlihat hanya mendung hitam memenuhi birunya langit. Padahal waktu itu harusnya matahari sudah menampakkan sinarnya. Di dimensi ini pun kabut masih menyelimuti wilayah yang kami tempati, seakan kabut tipis putih itu tetap pada tempatnya yang abadi. "Pron, ayo cari warung," kataku menghentikan kebingungannya yang melihat kondisi sekitar. "Kemana, Mas?" "Situ, di depan saja." "Ayo Mas, tapi nggak apa-apa kan Mas?" "Nggak apa-apa Pron, nyantai saja. Anggap saja mereka lagi mau syuting film kolosal. Kita juga nggak ganggu mereka kok." "Oh gitu Mas ya?" Jawabnya polos dan masih belum mengetahui sebenarnya. Setelah sampai di warung tersebut, kami yang awalnya berencana memesan kopi, sesampainya di warung tersebut, kami hanya mengamati suasana warung yang agak ramai dengan semua pengunjungnya. Pengunjung di sini semua berwajah pucat pasi dengan tatapan kosong, tapi tetap melakukan aktivitasnya seperti manusia biasa di warung itu. "Mas badhe ngrasakaken unjukan nopo? Mas mau minum apa?" tanya ibu dari pemilik warung yang berada di balik meja. Suara ibu itu mengagetkan kami berdua. Imron yang berada di belakangku, kakinya berjingkat kecil dan refleks menempelkan dadanya ke bahuku untuk bersembunyi. Kopi cemeng kak kalih mawon bu." Kopi hitam dua saja bu," jawab Imron dengan refleksnya disertai nada tergagap-gagap. "Monggo pinara, lenggah rumiyin Mas, jenengan tenggo segedap meleh. Mari masuk duduk dulu Mas, kamu tunggu sebentar lagi," kata ibu penjual kopi. Waktu itu kami masih tetap berdiri untuk menunggu pesanan kami, dan mata kami sibuk memandangi pengunjung yang masih diam. Tapi kepala kami tetap mengarah kepada ibu penjual kopi. Dan beberapa saat kemudian,
Pengunjung lain mulai mengamati kami berdua. "Niki mas, kopi nipun." "Ini mas kopinya," kata ibu pemilik warung dengan menyodorkan 2 gelas yang terbuat dari tanah kepada kami. "Inji bu, pinten niki kopi nipun? Badhe dalem bayar sedanten bu." "Iya bu, berapa ini kopinya? Mau saya bayar semua?" jawab dan tanyaku tenang. "Sekawan keping mas." "4 keping," jawab ibu penjual kopi. Di sini aku dan Imron bingung dengan mata uang yang akan dipakai. Aku berpikir sejenak untuk menemukan ide, dan akhirnya aku memberikan uang receh pecahan 200 perak 4 biji. Setelah itu, aku dan Imron saling bertukar kode dengan memicingkan mata serta alis untuk langsung berjalan cepat keluar dari warung tersebut setelah membayar. "Niki bu, artonipun." "Ini bu, uangnya." Aku memberikan dengan cepat agar tidak curiga penjual tersebut. Setelah menyerahkan uang itu ke tangannya tanpa bersentuhan, aku berjalan secepat kuda liar pindah ke tempat agak jauh dari warung tadi. Akhirnya kami bawa ke tepi jalan dan duduk memandangi kondisi sekitar. Dengan tenang kami mengamati orang-orang berpakaian zaman kerajaan yang mondar-mandir. Sedang anak-anak kecil berumur sekitar 4-9 tahunan rata-rata masih bertelanjang bulat, berlarian bermain-main dengan asiknya. "Awas, awas, ngaleh, prajurit lewat. Awas, awas, pindah, prajurit lewat." Bentak suara di samping kami yang agak jauh. Bentakan yang keras itu memaksa kami pindah lagi dengan cepat ke ujung tanggul kolam dengan rasa takut. Prajurit yang berbaris berjalan dan beberapa orang yang lewat di depan kami memandang kami dengan rasa aneh dan curiga. Ya tentulah kami berpakaian zaman sekarang. Tapi semua itu tidak aku hiraukan sama sekali. Aku bersikap cuek untuk menenangkan keadaan, terutama menenangkan si Imron yang masih takut. Waktu di tanggul kolam, aku meminta Imron tidak minum atau makan apapun jika di alam lain. Meski dikasih gratis oleh warga dunia lain termasuk kopi yang baru kami beli. Menurutku akan berbeda kalau sudah berada di alam nyata. Jadi kami hanya duduk berdua memandangi kolam lautan kerajaan yang melegenda itu. Waktu tersesat di dimensi ini aku teringat cerita kakek waktu kecil dulu. Ceritanya bahwa ada temannya yang mencari kayu di hutan sekitar daerah ini, daerah bekas kerajaan. Saat itu, teman kakek di pagi hari berangkat mencari kayu. Akan tetapi, di waktu senja temannya belum kembali pulang. Semua anggota keluarga mencarinya dibantu para penduduk. Hari demi hari keluarganya termasuk kakekku ikut mencari ke sana kemari, sampai ke hutan tempat temannya mencari kayu bakar tersebut. Pada akhirnya, keluarga dan masyarakat semua termasuk kakek menganggap bahwa temannya sudah meninggal. Semua keluarga ikhlas akan kejadian ini waktu itu. Tapi berselang 10 tahun kemudian, tiba-tiba temannya yang dulu hilang muncul kembali di sore hari dengan membawa kayu bakar. Teman kakek ini dengan santainya ia pulang tanpa tahu yang dialaminya selama ini. Sontak sore itu menjadi heboh sekampung dan sampai ke Karesidenan. Maklum, waktu itu masih era company. Teman kakek ini akhirnya bercerita tentang apa yang dialaminya. Intinya, teman kakek ini pada waktu di hutan dan saat perjalanan pulang, dia melewati sebuah rumah di tengah hutan. Pada saat melewati rumah ini, terlihat ada nenek tua sendirian yang berdiri di depan rumahnya, seakan menunggu teman kakek ini. Saat itu juga ia dipersilahkan untuk mampir ke rumahnya nenek itu.
Sewaktu di rumah nenek itu, dia diberi minuman dan beberapa makanan berupa umbi-umbian yang dikukus oleh nenek ini. Dia merasa hanya istirahat untuk minum dan makan umbi tadi. Perasaannya hanya mampir sekitar 1-2 jam di rumah nenek itu. Di rumah nenek tadi, ia hanya bercengkrama sebentar, disertai makan dan minum yang sudah dihidangkan. Setelah itu, dia berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada nenek itu karena berbaik hati kepadanya. Saat perjalanan kembali pulang, dia tidak merasakan apapun di jalan, tidak ada yang berbeda. Dia hanya merasa banyak bangunan baru, padahal waktu berangkat masih kosong. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, seakan sudah capek seharian mencari kayu bakar. Setelah sampai rumah, terlihat istrinya sudah nampak menua dan anak-anaknya sudah dewasa. Kejadian itu membuat dia syok dan pingsan. Sama halnya dengan istri dan anaknya, melihat kepala keluarganya yang hilang kembali utuh seperti sedia kala tiba-tiba muncul begitu saja. Mereka juga berpikir bahwa suaminya adalah makhluk jadi-jadian kala itu. Akhirnya dalam waktu singkat, semua penduduk desa berkumpul ke rumah temannya, termasuk kakekku, untuk melihat keadaan temannya yang baru pulang 10 tahun itu. Mereka semua melihat dan memeriksa apa yang terjadi sebenarnya, dan benar temannya selama ini dibawa ke dimensi lain oleh penghuni hutan di sebelah bekas kerajaan itu. Setelah sadar, temannya ini diberitahu bahwa dia sudah menghilang selama 10 tahun. Sejak kejadian itu, temannya sudah tidak mau lagi mencari kayu lagi ke hutan karena masih membekas rasa ketakutan pada dirinya. Hal inilah yang membuat aku berpikir, membuat pertimbangan untuk melarang Imron untuk makan dan minum di dimensi lain dengan wujud jasad yang utuh kita bawa. Saat aku duduk dengan Imron di area kolam yang indah kala itu disertai mendung hitam, kolam besar yang dikelilingi pohon yang rimbun, hawa juga sejuk seperti di dunia nyata. Terlihat nyata sekali dan aku sangat menikmati suasana itu, padahal aslinya takut juga. Dalam beberapa saat aku dan Imron melihat pemandangan yang tak biasa. Pemandangan yang tak biasa kami lihat yaitu para pemuda tadi yang berpakaian ala prajurit zaman kerajaan berbaris-barisan berjajar rapi 5-5 menuju kolam itu. Mereka adalah prajurit yang membentak kami waktu di seberang jalan tadi. Saat itu mereka terlihat sedang berlatih. Pure. Mereka masuk ke dalam kolam itu dan berenang bagai lumba-lumba sangat cepat. Padahal jarak kolam besar sepanjang 375 meter dilalui dengan cepat sekitar kurang dari 2 menitan dan tak masuk akal bagi manusia di dunia nyata. Di akhir, kelompok yang masuk ke kolam besar itu membuatku sangat terkejut lagi, karena saat mereka berjajar 5-5 dan mulai masuk kolam yang besar itu, pure. Mereka masuk ke kolam bersama. Di waktu itu juga disertai petir yang menyambar dari langit ke arah mereka berlima, dan mereka semua seketika menghilang dengan sekejap. Setelah sekian detik, mereka muncul di garis finish didahului petir dari langit menyambar ke bumi. Saat itu juga mereka sudah sampai di garis finish. Mereka berlima terlihat saling senyum, berjabat tangan dan berpelukan. Bayangkara, teriak mereka secara bersahutan. Hal ini mengingatkan aku tentang cerita prajurit legendaris besutan sang patih kerajaan ini dulu. Mereka terlihat tampak gagah, lincah dan berotot. Tatapan mereka seperti tatapan haus akan perang. Apakah ini pasukan legendaris itu dalam hati?
Kalau iya, pantasan saja kerajaan itu bisa menjadi kerajaan besar dan ceritanya melegenda sampai sekarang. Kami hanya bisa diam dan duduk mengawasi dari kejauhan tanpa berbicara apapun, karena kami tahu aku dan Imron masuk ke dimensi lain. Akhirnya aku memutuskan untuk segera bersuci dengan Imron di ujung kolam yang megah berukuran 375 kali 175 meter itu. "Woi, sopo iku? Woi, siapa itu?" teriak salah satu prajurit yang berlari ke arah kami. Setelah mendengar teriakan itu, kami yang habis bersuci di ujung tanggul kolam yang megah karena terdapat aliran air kecil yang mengalir keluar dari kolam itu, aku memegang tangan Imron yang selesai bersuci. Tanganku menyeretnya mengajak berlari. Aku berlari sekencang-kencangnya dan tetap memegang tangan kanan Imron. "Pron, sekarang kamu ikuti kata-kataku," bentakku dengan keras. Aku mencoba doa yang pernah diajarkan kakek jika ingin keluar dari dimensi lain. Aku awali bacaannya dengan keras saat berlari menggandeng Imron. "Tutup matamu, Pron," kataku keras sambil berlari. Aku pun juga menutup mata sebentar sambil berlari. Kami berlari di atas tanggul beralas bata merah dengan kencangnya. Beberapa saat kemudian, dalam kondisi masih berlari, aku membuka mata dan keadaan sudah berubah menjadi seperti saat ini. Ya, kembali ke dunia nyata. Di tanggul kolam itu yang beralaskan bata merah, hatiku merasa plong, lega dan senang. Aku sangat bersyukur saat itu tentunya, karena takut akan kejadian teman kakek dahulu menimpa kami. Saat Imron membuka mata dan menoleh ke kanan ke kiri memperhatikan keadaan sekitar, keadaan sudah berubah seperti sedia kala, tapi matahari sudah berada di sebelah barat alias sore. Padahal kami hanya sejenak di dimensi itu. Aku ingat waktu kami masuk, hari masih pagi buta. Saat memandang ke arah kolam, kolamnya juga sudah mengering waktu itu. Padahal sebelumnya di dimensi lain tadi terlihat kolam itu penuh dengan air yang jernih. Dan kopi yang aku bawa ke tepian kolam tadi berubah menjadi terbungkus plastik. Beda dengan rokok, lintinganku masih tetap sama. Kira-kira seperti ini suasana di kolam waktu itu. Imron saat itu merinding dan takut. Setakut-takutnya orang akan kejadian yang kita alami barusan. Saat itu kami langsung bergegas berlari menuju motor kami yang sudah terbawa ke dunia nyata. Kami juga meninggalkan kopi dan rokok di tepian kolam karena takut. "Ayo mas, cepetan mas," kata Imron yang sedang panik dan berlari duluan menuju motornya. "Ayo." Aku pun berlari kecil mengikuti Imron. "Pron, ayo motornya hidupin," pintaku yang ingin cepat-cepat. "Iya mas, bentar, kuncinya tadi mana ya?" kata Imron bingung. "Lah terakhir yang joki kan kamu, Pron." Saat itu kami berdua panik dan beberapa orang melihat kami heran. Di sore yang cerah ada dua orang yang sedang ketakutan dan pada heboh sendiri. Banyak kulihat orang-orang memandang kami geleng-geleng kepala. "Ah biarin, penting aku bisa kabur." "Lah itu Pron, kamu taruh di kalung leher lo gitu," kataku sambil menunjukkan kunci yang berada di kalungnya. Saat motor sudah menyala dengan suara khas teriakannya, sikap sigap Imron membawa motor buntutku berlari sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Motorku melaju di jalan yang sudah kembali seperti sedia kala dan terlihat beraspal kembali. Dari jok belakang kulihat warga daerah ini sudah berpakaian seperti biasa seperti zaman sekarang. Rumah-rumah juga sudah berubah, nampak kembali ke wujud habitatnya semula. Imron secepatnya melajukan motor menuju rumahku.
Sesampainya di rumah, aku langsung mempersiapkan golok dan air dahulu untuk menyambut leak yang masih berada dalam tubuh Ane. Setelah selesai mempersiapkan itu semua, kami tidur berdua di ruang tamu. Kami terbaring beralaskan tikar plastik berlubang diselimuti angin desa. Angin semilir yang cukup lembut dan belayan angin ini pernah menghiasi mimpi-mimpiku saat masih kecil. Aku tidur bersebelahan berdua sama si Imron, berbantal kayu yang diiris menjorok ke dalam dan berbentuk oval di tengahnya. Bantal kayu inilah sebagai penangkap kepalaku yang tidur di atasnya. Beberapa jam mata kami terlelap dengan lelapnya tanpa ada mimpi, akan tetapi kelelapan itu dibuyarkan oleh suara yang tak asing membangunkan kami berdua. Mas, bangun mas. Tono membangunkanku dan Imron serta tangannya menyentuh kaki kami dengan perlahan. Aku merasakan gesekan tangan itu. Perlahan membuka mata yang masih berat ini. Pertama aku melihat sayup-sayup di depanku wajah mesumnya Tono dengan senyum bahagianya. Saat aku tahu itu adalah Tono, aku langsung bangun dan duduk sambil membenarkan posisi. Sedangkan Imron yang ikut terbangun, dia langsung berdiri dan berjalan menuju kamar mandi di belakang rumahku. Kamu Ton? Udah jam berapa sekarang? Tanyaku sambil mengucek mata yang lelah ini. Udah jam 9 mas. Dari tadi Tono tungguin mas bangun, tapi gak bangun-bangun. Akhirnya aku yang gak sabar dan ya akhirnya aku terpaksa bangunin Mas Umar, kata Tono dengan suara memelas. Sialan kamu Ton, aku masih ngantuk nih. Badanku capek semua. Mas, sebentar lagi acara pemuja ilahi mau dimulai di sini. Gimana sih Mas Umar ini? Kata Tono mengingatkanku dengan dongkol. Aku langsung teringat dalam hati. Oh iya ya, hari ini kan masih ada ritual dengan pemuja ilahi untuk si Ana sampai 40 hari. Kalau sekarang sudah dapat berapa hari? Gumamku dalam hati. Selesai bergumam sendiri, kulihat Imron lewat di depanku yang baru kembali dari kamar mandiku dan ikut duduk bersama kami di ruang tamu. Ya sudah Ton, aku mandi dulu, kataku. Ya mas, jawabnya singkat. Setelah ada penjelasan pengingat dari Tono, aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki menuju ke kamar mandiku untuk mandi kilat. Baru setelah mandi aku ganti baju di kamar. Saat sedang ganti baju, aku masih kepikiran tentang Ana dan Andi. Aku kemarin sudah janji kok jam segini belum datang ya. Akhirnya aku kembali ke ruang tamu, memastikan dulu ke Tono tentang keberadaan mereka. Apakah dia tadi melihat si Andi sudah kesini atau belum? Ton, tadi kamu lihat si Andi sudah nyampe rumahku apa kagak? Tanyaku. Oh, Mas Andi sama Mbak Ana Thomas. Tenang, tadi waktu aku nyampe sini mas, aku lihat mas lagi tidur sama si Imron. Jadi aku putusin telepon untuk memberi kabar Andi kalau pengen kesini agak malaman sekalian habis acara mas. Kebetulan mereka tadi sebenarnya mau berangkat, akhirnya dibatalkan. Jelas Tono. Oh ya sudah Ton, pinter juga kamu akalnya. Tumben, sahutku dengan senyum. Aku dan Tono duduk berdua lesehan di ruang tamu, sedangkan di depanku ialah Imron. Imron yang sedang duduk langsung minum dan membakar rokok. Selanjutnya ia berpamitan pulang ke rumahnya untuk memastikan keadaan keluarganya.
Imron sendiri masih kepikiran keluarganya yang kemarin habis sakit dan ditinggal karena aku ajak pergi. Kondisi badanku waktu itu jelas kurang fit, di sisi lain kurang tidur, habis tersesat dan banyak pikiran. Kepikiran khususnya masalah tentang cara menyembuhkan Anne dari leak laknat itu. Di sini aku berdua dengan Tono. Ia memberikan sedikit informasi bahwa sejak acara di rumahku diselenggarakan dan Tono yang pegang, banyak terjadi kejanggalan, yaitu makin banyak orang yang tak dikenal ikut dengan bau yang sangat harum. Bukan 1-2 orang yang tahu, akan tetapi semua anggota pemuja ilahi sudah pada tahu semua. Tono juga menceritakan kondisi kampungku juga. Pada saat waktu aku tinggal masih banyak orang sakit dan kesurupan karena efek kekuatan leak. Tapi keadaan di kampungku mulai membaik selang 3 hari melakukan acara tersebut. Hampir semua orang di kampung sudah sembuh dengan sendirinya. Ton, aku kurang enak badan nih. Terus nanti Andi sama Anne gimana ya? Kataku sambil merasakan tubuh yang sudah capek. Waduh, gimana ya mas? Soalnya mereka sangat berharap sama Mas Umar, jawab Tono serius. Iya juga ya Ton, tapi kalau dipaksain aku bisa mati konyol Ton. Gini saja mas, Tono belikan obat, habis itu Tono kerokin Mas Umar sebelum acara dimulai gimana? Ya udah nggak apa-apa kalau begitu, buruan sana beli obatnya Ton. Setelah itu Tono pergi beli obat di warung depan dan memberikannya kepadaku. Waktu itu aku langsung ke kamar. Tono dengan cepat kerokin dan pijitin sekujur tubuh yang rapuh ini. Hal demikian aku lakukan untuk memulihkan stamina. Seperti biasa, jam 22.00, klub pemuja ilahi mulai berdatangan untuk memulai ritual di rumahku. Malam itu aku pamit ke kawan-kawan untuk tidak ikut acara karena tidak enak badan. Saat acara berlangsung, aku hanya rebahan di dalam kamar dengan memejamkan mata ini, menyiapkan stamina dan memikirkan cara menghabisi leak di dalam tubuh Anne. Setelah acara pemuja ilahi dengan para pengikutnya dilaksanakan secara khusyuk dan khidmat tersebut selesai, Tono kembali dengan bergegas menghampiriku di dalam kamar. Gimana mas, udah enakan? Kata Tono pelan, membuat aku terbangun dan dia juga sudah berdiri di sampingku. Lumayan, tapi belum 100% Ton, jawabku yang mulai terbangun akan pertanyaannya. Kira-kira Andi dan Anne jadi datang ke sini jam berapa Ton? Sebentar mas, Tono telepon Mas Andi dulu ya, jawab Tono dengan memulai memijit tombol HP-nya. Panggilan keluar dari HP Tono. Setelah itu, suara panggilan keluar terhenti saat itu juga karena panggilan terangkat. Mas Andi, posisi lagi di mana? Tanya Tono dalam telepon dan menatapku. Di jalan, Mas Tono, jawab Andi keras karena suara di belakangnya agak ramai suara musik di dalam mobil. Kira-kira nyampe rumah Mas Umar jam berapa? Setengah jam lagi kayaknya mas. Sip lah kalau begitu mas, sudah ditunggu Mas Umar di rumah soalnya. Oke mas, hati-hati di jalan, kata Tono dengan mengakhiri panggilan teleponnya. Setelah menelepon, aku kemudian bergegas bersama Tono ke ruang tamu untuk menunggu Andi dan Anne. Kami berdua duduk sambil menikmati kopi dan rokok. Kali ini rokok Tono yang aku nikmati yaitu rokok andalannya, rokok Mentari Daha. Maklum selama beberapa hari ini aku hanya merokok lintingan tradisional saja. Suasana ruang tamuku tetap seperti malam-malam sebelumnya.
berhawa sejuk, tenang meski dalam kegelapan malam. Namanya juga rumah di desa yang dekat dengan sawah. Tak beberapa lama kemudian, sesuai kata Andi di telepon, mereka datang. Kali ini mereka datang bertiga, yaitu Andi, Anne, dan bodyguardnya satu orang. Terlihat dari dalam ruang tamuku, mereka mengendarai mobil MVP hitam kali ini. Mobil buatan Jepang yang sangat familiar di negara ini, yaitu mobil keluarga. Andi berjalan dahulu di depan, sedang Anne masih digandeng sama satu orang bodyguardnya. Pakaian gadis bule itu masih tetap seperti pertama kali datang, berbaju warna merah lengan panjang, rambut merahnya tergerai sepinggang, dan memakai jeans warna gelap. Sedangkan Andi memakai kaos warna terang bercelana jeans biru, dan sang bodyguard itu memakai baju safari seperti baju bodyguard pejabat. Tapi kali ini mereka datang dengan membawa aura lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berjalan santai menuju rumahku, diikuti sedikit awan hitam yang tipis di belakangnya. Meski awan itu tak terlihat oleh mereka karena hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dan merasakannya akan hal ini. Dalam hatiku, kali ini bisa lebih gila kekuatannya dari yang pertama datang. Mungkin leak ini juga habis persiapan. Sedang aku sangat minim persiapan dan kondisi badanku belum 100% fit. Assalamualaikum, sapa Andi. Waalaikumsalam, mari masuk mas, jawabku. Setelah kami berjabat tangan di teras, mereka langsung masuk menuju ruang tamuku. Anne dan bodyguardnya langsung kusuruh duduk di sebelah kiriku. Otomatis mereka menghadap ke selatan, sedang Andi tetap duduk berhadapan denganku. Aku ke arah timur, sedang Andi yang menghadap ke barat. Gimana kabarnya mas? Katanya habis keluar kota dan baru sampai. Tanya Andi yang mulai dengan basa-basi. Oh iya mas, sehat, sambungku kepada mereka. Gimana perkembangan Mbak Ana selama seminggu ini mas? Syukurlah mas, selama itu Mbak Ana sudah banyak sadarnya. Cuman kemarin saja waktu telepon Mas Umar, kambuhnya Mbak Ana yang agak lama. Wajahku menoleh ke Ana. Benar si gadis bule asal Eropa ini sudah bisa tersenyum biasa dengan aku. Gimana Mbak Ana kabarnya? Tanyaku dengan senyum. Sehat pak, terima kasih pak ya bantuannya, jawab Ana dengan bahasa Indonesianya yang fasih. Sama-sama mbak. Oh iya, selama ini kalian tinggal di mana? Tanyaku pada Ana dan Andi. Sementara kami tinggal di geraha keluarga mas di ujung Galuh, jawab Andi. Oh, kukira kalian langsung balik ke Eropa setelah dari sini, tanyaku lagi. Enggak mas, kejauhan. Lagian Mbak Ana juga belum benar-benar sehat mas. Iya pak, nanti kalau benar-benar sudah sehat, saya langsung balik, sahut Ana. Pak Umar sudah pernah ke sana, tanya Ana. Kemana mbak? Ke benua biru, tanyanya lagi. Boro-boro ke sana mbak, ke ibu kota negara sendiri saja belum pernah saya mbak, jawabku dengan polos khas orang desa. Masa pak? Sahut Ana dengan kaget, tak percaya dan menatapku tajam. Kalau Ana sehat, nanti ikut Ana saja pak, sekalian sama keluarganya jalan-jalan ke rumah Ana di Eropa, pinta Ana dengan senyum.
Boleh juga mbak, tapi saya pengen ke Tanah Suci duluan mbak sebelum ke Eropa. Iya nggak apa-apa pak, kan sekali jalan itu nanti Ana anterin sama Mas Andi. Pak Umar bisa segera mulai, saya pengen lekas sembuh pak. Pinta Ana dengan wajah serius. Baik, bisa mbak, jawabku meyakinkan. Ana hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum bibir merahnya. Karena Ana ingin segera pulang ke negaranya, menemui kakek neneknya dan saudara-saudara sepupunya di Eropa. Mas Andi, tolong bantuin bodyguardnya, khawatir nanti kalau Mbak Ana ada apa-apa. Perintahku dengan menunjuk mereka. Siap mas, jawab Andi singkat. Ton, kamu jangan bengong melulu. Tuh ambilin air minum sama golok yang sudah aku siapin di kamar belakang. Perintahku ke Tono. Sebetulnya golok ini hanya sebuah golok biasa, tidak ada yang spesial. Sebenarnya golok ini biasa aku pakai ke kebun. Hanya tadi sebelum mau dipakai, aku memberi doa dan wewangian biasa. Setelah semua siap, aku merasa suasana di ruang tamuku terlihat semakin tegang dan sorot mata kami semua saling melempar pandangan tajam satu sama yang lain. Aku berdiri sejenak untuk mematikan lampu ruang tamu. Hanya lampu neon anti kabut warna kuning di teras yang dinyalakan. Dengan bantuan cahaya yang masih samar-samar kuning menyinari ruang tamuku. Malam hari itu suasana semakin terlihat kelam, seram, dan mencekam karena aura dari leak yang dibawa Ana. Aku kembali ke tempat duduk semula, sejenak menata posisi duduk dan mulai bersila menghadap Ana. Sedikit kakiku sebelah kiri menempel di tanah karena karpet plastik yang bolong, sedang Ana duduk bersimpuh di depanku. Kusuruh Ana memejamkan matanya sejenak dengan posisi duduk tegak. Aku pun duduk di depannya persis berjarak 1 meter. Kedua tanganku yang tadinya hanya bertumpu pada kedua paha, kuarahkan kedua tanganku itu ke dada si Ana. Sebentar aku berkonsentrasi dan membaca kalimat-kalimat thoyyibah, mantra dan beberapa ayat suci. Sejenak kedua tanganku kuangkat langsung memukul dari jauh dengan segenap kekuatan tanpa menyentuh tubuh gadis bule itu. Dengan cepat kedua tanganku kembali ke pangkuanku. Saat selesai aku pukul dari jauh, kami yang berada di ruang tamu semua melihat wujud asli leak yang kutampakkan. Wujud leak yang diikuti api yang membara. Api yang menyala-nyala di sekitar tubuh leak itu seakan membakar rumahku. Ruang tamuku yang sebelumnya hanya sedikit mendapat cahaya dari lampu neon terasku mendadak menjadi terang benderang dengan adanya api yang dibawa leak ini. Leak itu duduk persis di belakang Ana, tangannya sebelah kiri yang memeluk seakan-akan menjadikannya tumbal upacaranya. Seketika leak itu menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan. Diiringi pula bau daging mayat manusia yang terbakar tercium kuat di rumahku. Disertai kobaran api mengelilingi wujud leak itu. Api yang menyala bagai api neraka di sekitarnya, serta kabut hitam ikut muncul dari tanah ruang tamuku. Dengan pemandangan yang belum pernah kami lihat, sontak saja semua yang berada di ruang tamuku, mulai dari bodyguard, Andi, termasuk Tono langsung pingsan seketika. Karena orang normal yang dikagetkan secara tiba-tiba bentuk nyata leak kebanyakan takut, lari dan pingsan. Sementara Ana tetap pada posisinya dengan tatapan kosong mulai ikut melotot dan mulai mengikuti gerakan leak di belakangnya.
Ana sendiri tidak ikut terbakar dengan api leak itu, karena makhluk yang bersarang di tubuhnya bergeser sedikit karena hentakan pukulanku. Dan tangan kirinya masih tetap megang leher gadis bule itu. Posisi leak itu sedikit di belakang Ana, seakan memangku tubuh putihnya Ana, karena tubuh itu masih jadi kuasa hantu leak. Bersamaan dengan itu, di luar rumah kejadian kembali terulang, seperti halnya sang raja memimpin perang. Semua jenderal dan prajuritnya ikut serta membela sang raja. Kabut hitam secepat kilat muncul dari bawah tanah. Raja leak yang bersarang di tubuh Ana memanggil para jenderal gaibnya itu untuk membawa ribuan pasukan dan mengepung rumahku. Malam itu, aku yakin semua prajurit gaib ini adalah pengikut sang raja leak yang bersarang di tubuh Ana. Kali ini pasukan yang di luar rumahku tetap dengan senjata lengkap. Sorot mata mereka menyala dengan semangat untuk berperang. Nafsu membunuh para prajurit yang ingin untuk membunuh lawannya. Para prajurit gaib ini juga membawa mayat-mayat yang telah menjadi tulang belulang dari korban pemujaan mereka. Para pasukan yang berdiri mengitari rumahku ini seakan memamerkan kedikdayaan mereka selama ini. Dari luar, bau khas mereka yaitu bau mayat busuk, bau anyir darah yang kuat juga ikut masuk ke rumahku. Bau-bau semacam ini yang aku benci karena akan membuat aku mual dan muntah. Di saat semua sudah siaga satu, kami semua yang mau berperang mengambil aba-aba. Aku mengambil golok yang kusiapkan di samping dengan tangan kananku. Akan tetapi hanya wujud gaibku yang bangun dan membawa pedang di tangan kanan ini. Di sini pikiranku juga yang masih belum menemukan teka-teki dari Mbah Salman dan masih berpikir untuk memecahkannya sambil menyerang leak sialan ini. Malam itu aku masih menggunakan cara berperang yang arogan, kuno dan paling ngawur. Mau gimana lagi karena kondisi yang belum memungkinkan untuk menemukan teka-teki itu. Kejadian percobaan kedua ini aku lakukan tanpa taktik jitu. Dan disinilah bodohnya aku yang akan mengulang kesalahan dalam percobaan pertama. Waktu itu aku sendirian. Aku benar-benar nekat karena akan bertempur habis-habisan dengan musuh tak sebanding. Seakan siap untuk mati akan semua hal yang ku mulai ini. Saat aku mengayunkan golok dan memainkannya dengan tangan kananku, seakan aku ahli pedang. Aku berpikir hal ini kulakukan untuk sedikit menakut-nakuti leak sialan itu, untuk menjatuhkan mentalnya dulu sebelum beradu kanuragan. Tapi aku salah. Yang ada sorot tatapan leak, panglima dan pasukannya semakin geram, marah seperti mau menguliti tubuh halusku dan jasadku. Tiba-tiba leak itu berdiri tegak dengan cepat disertai api membara dan menyala-nyala di belakangnya, muncul seakan api neraka yang melindunginya. Ia juga melepaskan pegangan tangan kirinya dari leher Ana. Sikap berdirinya leak itu jelas menantangku. Dia menari, memainkan jari panjangnya dan mata merahnya yang hampir lepas dari kelopak matanya. Saat ku tengok sebelah kananku, para prajuritnya yang mulai berlari serentak bersamaan ke arahku. Secara tiba-tiba dihentikan dengan kode tangan sang raja leak ini untuk berhenti. Seketika itu juga ribuan prajurit itu beserta dua jenderalnya berhenti tepat di sampingku sekitar 5 meter. Kelihatannya sang raja leak ini ingin bertempur 1 lawan 1.
Posisi leak itu sudah bebas dengan kedua tangannya tanpa memeluk Ana lagi dan hanya beberapa meter di belakangnya. Leak ini akhirnya pindah ke atap rumahku. Kelihatannya dia ingin bertanding di atas atap rumah dan dilihat oleh semua jenderal dan prajuritnya. Aku pun mengikuti leak ini ke atas rumahku. Dan saat itu posisi kami sama-sama bagai di atas ring tinju bebas. Di atas rumah yang tadinya gelap kini menjadi terang oleh api leak itu. Dalam kondisi itu, aku langsung berlari menuju leak itu berdiri untuk memulai pertempuran. Lari menuju ke arah leak dengan menggenggam pedang di tangan kananku. Pedang yang ku genggam langsung ku tebaskan ke arah kepala leak ini tepat di mukanya. Akan tetapi leak ini tidak menghindar, hanya golokku yang terpental. Sang raja leak ini hanya diam, seakan ilmu kebalnya tiada tanding. Aku pun mengambil pedangku lagi yang terjatuh tak jauh dari arena dan mulai menebas tubuh leak ini dengan gerakan arogan sebisanya dan sekuat-kuatnya. Mulai dari ujung atas sampai ke kakinya. Lagi-lagi tebasanku tidak membuahkan hasil. Hanya suara pedangku seperti mengenai besi saat semua tubuh leak ini ku tebas. Suara pedangku yang mengenai tubuh leak disertai percikan api di setiap tebasannya. Leak itu hanya memandangiku saja dengan tatapan tajam mata merahnya yang melotot. Kalau mulutnya bagus kayak manusia, mungkin leak ini hanya tersenyum dan tertawa melihat tingkah polaku seperti anak kecil bermain sendiri. Di saat aku mulai kelelahan karena banyak tenaga yang sudah kukeluarkan, aku membungkukkan badan serta tanganku memegang lutut menahan tubuh yang letih. Tiba-tiba tangan leak yang kanan tanpa komando mau menghujam dan menghantam keras ke arah dadaku. Secara spontan saat aku melihat cahaya api yang membalut tangan leak, aku langsung menggeser badanku yang membungkuk untuk mengelak ke kanan. Di saat yang sama, aku langsung berlari mendekat ke leak itu. Aku menaiki tubuh halusnya sampai posisiku duduk di kedua bahu leak ini dengan pinggangku yang tegap serta tanganku berada di posisi yang siap menggorok lehernya. Untungnya saat itu aku tidak ikut terbakar api leak ini, karena sebelum bertempur aku sudah membasuh tubuhku dengan air yang diberi doa dan ku oles di sekujur tubuhku. Di saat bersamaan aku lihat jasad asliku di bawah, mulai berwarna merah padam seakan menyerap cakra atau energi leak ini. Dan energi yang sudah berada di tubuhku dialirkan ke kaki kiriku menuju ke tanah yang menempel sedikit tadi. Oh, jadi begini rupanya energi leak ini terserap oleh bumi. Aku pun mendekap erat kepala leak ini berencana untuk menghabiskan dulu cakra atau energi merah hitam yang dimilikinya. Karena leak ini saat itu tidak mempan dengan senjata yang kubawa. Sekian menit saat ku dekap, leak ini meronta-ronta ingin melepaskan cengkraman eratku. Karena tenaganya yang masih kuat, badanku ditarik ke atas oleh tangan dan kuku panjangnya yang dilapisi api neraka. Tapi saat itu pula secara tiba-tiba, tangan kirinya yang dipertajam kuku dan apinya dengan cepat menghantam dadaku dengan sangat keras. Hantaman tangan leak yang keras dengan kuku panjang yang tajam mengenai dadaku. Rasanya dadaku seperti terbakar sampai ke jantung dan semua organ dalamku. Rasa panas seperti terbakar api neraka. Seketika aku merasa kalah. Aku secepatnya kembali ke jasadku. Aku masuk kembali kepada jasad asliku yang tengah duduk bersila di ruang tamu.
Serasa benar-benar nyata meski bukan jasad asliku yang kena serangan leak ini, tapi efeknya jelas ke dunia nyata. Waktu itu aku lihat leak ini secara cepat kembali ke tubuh Anne karena merasa menang dan melihat aku sudah jatuh terkena satu serangannya. Sang raja leak yang ini memang pantang menyerah dan tak akan membiarkan calon korbannya bebas. Setelah pertempuran malam itu berakhir, semua jenderal dan pasukannya hilang seketika dari lingkungan rumahku. Jasad asliku tersungkur ke tanah dan menyentuh karpet plastik di ruang tamuku. Saat jasad asliku tersungkur ke karpet plastik, darah segar mengikutinya mengucur deras dari mulut dan hidungku. Rasa panas terbakar api leak pada tubuhku, semakin panas sampai tak bisa lagi kurasakan panas itu lagi. Kepalaku juga semakin berat dan pusing, dan saat mataku sendiri melihat ke depan ke arah Anne, perlahan mataku menurunkan kelopaknya pelan, dan semakin pelan. Gelap, gelap, dan pet. Semua pandangan di depanku menjadi gelap.